Kekuatan pikiran. Apa itu kekuatan pikiran? Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran adalah kemampuan untuk menarik sebuah energi positif dan energi negatif. Kekuatan pikiran terbagi menjadi dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Percaya atau tidak, apa yang sedang kita pikirkan, entah itu baik ataupun buruk, nantinya bisa memengaruhi sesuatu yang sedang kita jalani. Itu alasannya mengapa kita dianjurkan untuk sering berpikir positif daripada negatif. Memangnya, sekuat apakah efek pikiran negatif bisa memengaruhi diri seseorang? Jangan pernah meremehkan efek pikiran. Ya, karena tanpa sadar penyebab paling sederhana dari kegagalan maupun keberhasilan yang kita alami itu berkat pengaruh dari pikiran kita sendiri. Jadi, ketika pikiran dipenuhi oleh hal-hal yang berbau negatif, lambat laun itu akan memunculkan stres yang akhirnya malah mengacaukan apa yang sedang kita jalani. Coba ingat-ingat kembali, pernahkah rekan-rekan berpikir, saya tidak akan bisa melakukan hal itu, sepertinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari diri saya, atau bahkan apakah rencana saya akan berhasil? Mengapa yang saya lakukan selalu salah? Mungkin terlihat sepele, tapi segelintir ucapan itulah yang ternyata berdampak cukup besar pada pikiran, tubuh, hingga hidup kita. Intinya, bicara hal yang negatif dengan diri sendiri alias negative self-talk merupakan sebuah dialog batin yang bisa membatasi kemampuan dan rasa percaya diri dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang terkadang saya rasakan. Saya mencoba belajar untuk merubah pola pikir saya. Saya belajar untuk menanamkan pikiran positif mengenai apa yang sedang terjadi. Karena jika kita membiarkan pikiran negatif masuk dalam pikiran kita, maka secara otomatis alam bawah sadar kita akan memanggil pikiran negatif tersebut untuk hadir pada diri kita, yang akhirnya membuat kita stres dan depresi. Contoh nyata hal yang saya alami sore kemarin seperti ini. Saya hari ini akan datang pagi dan akan pulang lebih awal. Tetapi dalam pikiran saya, apakah bisa pulang tepat waktu? Bagaimana kalau nanti pekerjaan saya tidak selesai? Tanpa saya sadari ternyata pikiran negatif tersebut menggerakkan alam bawah sadar saya untuk mendatangkan hal yang tidak saya inginkan. Apa yang saya peroleh? Rencana saya untuk pulang lebih awal tidak tercapai karena pekerjaan saya belum terselesaikan. Mengapa saya membiarkan pikiran negatif tersebut masuk dalam pikiran saya? Salah satu buku yang pernah saya baca mengenai teori tersebut adalah The Secret, yang isinya adalah mengenai hukum alam, bahwasanya hukum alam itu sifatnya berbanding terbalik dengan kenyataannya. Jika pikiran kita tidak menginginkan sesuatu tersebut terjadi pada kita, maka alam bawah sadar akan memanggil hal tersebut untuk datang pada kita. Kondisi ini yang tidak hanya bisa menurunkan motivasi, tapi juga menumbuhkan rasa tidak mampu serta depresi dalam diri. Pada akhirnya, kita justru kesulitan untuk melihat dan memanfaatkan peluang positif yang ada di lingkungan sekitar. Lalu bagaimana agar kita bisa mengurangi pikiran negatif? Memang tidak mudah untuk menyingkirkan pikiran negatif yang terus terlintas. Sudah sejauh mana usaha kita untuk meyakinkan bahwa kita mampu dan bisa mengendalikan pikiran kita? Di sini saya akan share kepada teman-teman untuk mencoba beberapa tips yang sedang saya coba untuk terapkan dalam diri saya. 1. Buang pikiran negatif. Memang tidak mudah untuk membuang pikiran negatif dari dalam diri kita. Namun sebelum terlanjur jauh kita terbenam dalam pikiran negatif, mari kita terapkan pada otak kita, pada pikiran kita mengenai pikiran positif, agar kita bisa lebih tenang dan lebih percaya diri. 2. Cerita dengan orang terdekat selain bisa melegakan hati. Menceritakan masalah dengan orang yang dipercaya juga bisa menambah kepercayaan diri, serta membantu masalah supaya cepat selesai karena mungkin mereka bisa memberikan saran-saran yang lebih baik, agar kita lebih yakin pada diri kita sendiri. 3. Berpikir tentang segala kemungkinan yang terjadi. Untuk memikirkan mengenai segala sesuatu yang mungkin terjadi, sebaiknya berpikiran yang positif saja ya.
Misalkan daripada kita berpikir, apakah hari ini saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya? Lebih baik kita berpikir hari ini saya pasti bahagia dan bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. 4. Bersyukur dan belajar menerima kekurangan kita. Seperti salah satu budaya Bill Owen adalah bersyukur, daripada berkeluh kesah lebih baik kita belajar untuk menerima kekurangan yang ada pada diri kita dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin dengan banyak bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, semakin meningkatkan iman dan takwa kita serta lebih meningkatkan rasa percaya diri yang nantinya akan membuat pikiran dan hati kita menjadi lebih tenang. Berdasarkan apa yang saya rasakan mungkin itulah sedikit tips buat kita sama-sama belajar mencoba untuk menanamkan pikiran positif pada diri kita, karena dengan kekuatan pikiranlah yang menentukan kita untuk lebih sukses. Semoga sedikit pengalaman saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu mengolah pola pikir kita agar selalu berpikir positif. Jika teman-teman ada yang mempunyai cerita lain lagi tentang bagaimana kekuatan pikiran kita, yuk sama-sama kita sharing di sini.